Selamat malam Prama semua. Lagi pada ngapain? Boleh lah sini merapat dulu. Mimin mau kasih kalian film yang masih fresh banget nih. Kemarin Mimin lihat banyak yang request film ini. Judulnya Evil Dead Rise. Film tentang bertahan hidup dari serangan syaiton yang terkutuk. Oh ya, buat nama-nama pemainnya nanti kita kenalan sambil berjalan aja ya Pramal. Nah, kalau gitu sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu, gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Scene-nya ini dibuka dengan Teresa yang dibikin kaget sama Caleb, pacar sepupunya dia, si Jessica. Jessica-nya lagi sakit katanya, lagi bobo tuh di cabin yang mereka sewa. Teresa nyamperin Jessica, dia lanjut baca buku di situ. Nggak lama Jessica tiba-tiba bangun. Dan anehnya, Jessica bisa baca tulisan yang ada di buku itu. Obscurely, the window. Wrist onto the broken pane. Jess? Asli kesurupan ini dia. Mana suaranya berubah lagi? Teresa mulai panik. Jessica sempat muntah, terus pingsan. Pas mau dicek detak jantungnya, tiba-tiba Release me now. Teresa kabur nyamperin Caleb. Jessica tiba-tiba nyemplung ke air. Caleb ikut nyemplung menolongin. Disitulah akhirnya Caleb diserang sama Jessica. Dipenggal hidup-hidup itu si Caleb. Oke, scene mundur ke sehari sebelumnya nih. Ini ada Beth. Dia lagi kesel. Baru tahu kalau dia ternyata hamil. Dia langsung cus ke rumah Ellie, kakaknya dia, yang tinggal di apartemen Monde di Los Angeles. Ellie ini seniman tato, sekaligus ibu tunggal dari Bridget, Danny, sama Casey. Ini pas Ellie lagi keramas, ada yang bunyiin bel. Tapi pas dibuka, gak ada siapa-siapa. Yailah, ternyata itu si Beth. Kena tepakan tuh mukanya. Iseng sih. Di sini, Beth baru tahu kalau ternyata kakaknya udah cerai sama suaminya. Ini aja katanya mereka mau pindah. Udah nunggak malah bayar apartemennya kemahalan. Dan katanya dulu pas kejadiannya, Ellie sempet nelpon Beth 2,5 bulan yang lalu lah. Tapi nggak diangkat. Beth jadi ngerasa nggak enak tuh. Saking nggak enaknya, dia sampai ngecek di HP-nya lagi tuh. Ternyata benar, Ellie sempet ninggalin pesan suara waktu itu. Tiba-tiba gempa lumayan gede nih Joy. Mana itu anak-anak baru pada sampai parkiran basement abis disuruh beli pizza. Pas gempanya berhenti, Danny nemuin lubang. Turun dia saking penasarannya. Ternyata itu ruangan tersembunyi. Dia nemuin satu kotak yang isinya artefak religius. Dia mau bawa tuh 3 piringan hitam jadul dari tahun 1923. Dia pikir dia bisa jual dengan harga mahal. Lumayan kan uangnya buat bantu ibunya? Wah, ada suara guys. Suara apaan tuh? Pas Danny balik badan. Patung doang itu. Kaget setengah is dead itu si Danny. Dia lanjut ngecek. Dia nemuin peti di situ. Di dalamnya ada buku aneh gitu. Dia bawa tuh bukunya. Di sisi lain, Ellie mau minjem mobilnya Gabe, tetangganya dia, buat nyusulin anak-anak. Tapi nggak jadi, anak-anaknya udah keburu sampai. Ini, Danny ngasih unjuk buku aneh itu ke si Bridget. Bentuk bukunya kayak The Monster Book yang ada di film Harry Potter ya. Pas mau dibuka, si Danny ketusuk sampai berdarah. Baru tuh kebuka sendiri bukunya. Sumpah, gambar-gambarnya serem banget loh. Langsung ditutup sama Bridget, disuruh kembaliin. Nah ini si Danny malah nyoba muter piringan hitamnya. Isinya itu rekaman suara dari Pastor Marcus Littleton. Dia itu penjaga perpustakaan di Katedral Santo Patrick. Di rekaman ini, mereka lagi di acara pembukaan artefak unik yang ditemuin sama misionaris luar negeri mereka. Salah satu dari 3 jilid Naturum de Monte, yaitu kitab kematian. Buku aneh yang dia temuin itu. Ternyata buku itu bikin kericuhan, banyak yang menentang. Bahkan orang-orang yang hadir pada minta dihancurin aja, karena dinilai sesat. Danny lanjut dengerin isi piringan hitam yang kedua. Yang ini isinya, Canon Damien Shanahan bilang kalau dia ditolak sama tetua gereja mereka. Jadi dia sama Pastor Hugo Cortez diem-diem ngelanjutin nerjemahin isi dari kitab kematiannya itu. Di mana ada sebuah mantra yang bisa manggil entitas iblis yang disebut The Deities.
Dan Pastor Marcus Littleton bacain mantranya nih. Nah lo, gak bisa diberhentiin dong itu. Sumpah ya. Wah, bener dateng. Mana Ellie lagi di lift tuh, mau bawa barang ke parkiran. Pas banget Ellie keluar lift, langsung kedorong masuk lagi. Liftnya langsung naik kenceng banget. Ellie sempat pingsan. Begitu sadar, Ellie diserang dan diganggu sama sesuatu yang tak kasat mata. Tiba-tiba dijerat lehernya. Dia mau coba pegangan. Tangan sama kakinya juga dijerat. Ini listrik gedung mati nih. Gak lama, Ellie balik. Tapi udah dalam keadaan kesurupan. Dia tiba-tiba nyalain kompor. Mau bikin telur ceplok coba itu. Yang lain cuma bisa ngeliatin, saking bingung campur ngerinya. Was how much I wanted to cut you. Sama nih, dia muntah cairan putih kayak si Jessica di awal film tadi. Tapi dia masih sempat sadar. Dan dia minta Beth buat jagain anak-anaknya. Baru abis itu dia tewas. Beth sama Danny mau bawa Ellie ke rumah sakit. Tapi liftnya rusak, tangga juga ambruk. Tetangga mereka, Gabe sama Fonda, bantu mereka bawa balik Ellie ke kamar. Beth nyeritain semuanya ke mereka. Aduh, itu ditutup matanya gak bisa dong. Melek lagi. Untung akhirnya bisa ketutup tuh. Abis itu, Gabe ngajak Beth sama Fonda ikut ngasih doa buat Ellie. Ini Gabe baru ingat, ada tangga darurat di bagian utara gedung. Gabe bilang dia bisa turun lewat sana buat nyari bantuan. Fonda ngingetin dia, kalau mau ke sana harus lewat kamar nomor 82. Kamar yang udah lama kosong gitu. Nah, mereka butuh alat buat ngejebol pintunya. Sementara Gabe sama Fonda ke sana nyoba ngejebol gemboknya, Beth masih di kamar Ellie. Dia ngerasa nyesel gitu, selama ini gak terlalu akur kan sama Ellie. Tiba-tiba pesan suara dari Ellie yang waktu itu keputar lagi dengan sendirinya. Tapi ujung kalimatnya berubah. Dia bilang dia terbakar hidup-hidup. Terus layar HP-nya langsung retak. Pas dia nengok ke Ellie, Ellie-nya bangun lagi dong. Beth megang Ellie, panas banget badannya. Akhirnya digotong dan dimasukin ke bathtub. Tapi Ellie berontak. Nempel di langit-langit dia. Teriakannya super duper kenceng. Aduh, bawa pecahan kaca lagi tuh si Ellie. Mau nyerang Beth. Bolong itu tangannya. Ellie sekarang nyerang Bridget. Pakai mesin tatonya lagi. Untungnya Danny datang, langsung mukul Ellie pakai kursi. Bridget berhasil diselamatin. Nah, ini si Gabe datang. Karena dengar ada suara teriakan kan tadi. Ellie nyerang dia. Beth langsung ngunci pintu apartemennya pas Ellie di luar. Ellie ngebantai semua tetangga yang ada di situ. Ini Bridget nyalain Danny karena Danny nyuri barang-barang aneh itu kemarin. Danny bener-bener ngerasa bersalah. Dia nunjukin semuanya ke Beth. Sementara itu, Bridget mau bersihin lukanya. Dia ninggalin Casey sendirian. Si Ellie udah usaha mancing Casey nih. Dia bilang ayahnya pulang. Di sisi lain, lukanya Bridget berubah jadi aneh loh. Udah gitu, tiba-tiba dia ngeluarin darah dari hidung, mata, sama kupingnya. Panik dia. Ya, dibukain nih kunci pintunya sama si Casey. Langsung dicekek gitu si Casey. Untung Danny sama Beth gece langsung nolongin. Belum juga kelar ngurus Ellie. Sekarang si Bridget kerasukan juga. Kena dari lukanya tuh dia. Dideketin nih sama Beth. Lagi makan beling coba. Kesurupan kuda lumping nih fix. Dilempar pakai parutan tuh. Malah dipakai buat marut betisnya si Beth dong. Ngeliat Danny datang, dia langsung ngejar Danny. Di pojokan ada si Casey. Dia mau nyerang Casey. Tapi kebetulan dia lagi megang mainannya. Pegangan kepala bonekanya itu pakai bekas gagang sapu yang patah. Gak sengaja ketusuk itu. Nembus. Bridget akhirnya tewas. Jasadnya Bridget diikat di kasur sama si Danny buat jaga-jaga. Ini Beth minta diputerin piringan hitam yang ketiga. Siapa tahu ada cara buat ngehentiin ini semua. Ya udah, karena listrik mati, nyalain alatnya pakai aki cadangan. Dan si Beth dengerinnya sendirian pakai headphone biar lebih aman. Di rekaman yang ini, si pendeta bilang Naturum Demonto gak bisa dihancurin.
Dulu si pendeta juga gagal ngusir iblis-iblisnya, dan rekan-rekannya dia semua dirasukin. Itu si Ellie mau nyoba masuk lewat lubang ventilasi tuh. Danny sama Casey ngikutin asal suaranya. Mereka nggak nyadar, si Bridget bangkit lagi, udah ada di belakang mereka. Pas banget Danny balik badan, si Bridget mau nyerang Casey. Gelut nih, Danny nusuk Bridget. Makin ngamuk si Bridget, si Danny ditusuk balik. Pas Danny ditusuk di jantungnya, Danny sempat ngebakar si Bridget. Ini Beth baru nyadar, udah ada si Ellie di belakang dia. Beth dilempar keluar. Danny juga udah gak kuat tuh. Danny akhirnya tewas. Ellie nyerang Beth lagi. Dan di sini si iblisnya baru tahu kalau Beth lagi hamil. Mau dikorek itu janinnya. Casey ngasih gunting ke Beth. Ditusuk tuh si Ellie. Beth ngajak Casey keluar dari apartemen itu lewat tangga darurat. Cuma kan susah ya itu buka gemboknya. Beth ngeliat ada shotgunnya si Vonda. Pas dia mau nembak gemboknya, si Ellie datang lagi. Ya udah, ditembak tuh kaki kanannya. Ini dia malah mau nyoba bikin Casey kasihan sama dia. Untungnya Casey nggak kepengaruh. Casey tahu kalau dia itu udah bukan ibunya lagi. Ditembak lagi tuh tangannya. Aduh, ini semua yang udah pada tewas pada bangkit lagi, termasuk si Danny. Beth sama Casey masuk ke lift yang rusak itu. Like on that. Sumpah bikin ngeri. Casey sempat ngambil kunci mobil tuh. Terus tiba-tiba liftnya nyala. Tapi keluar darah-darah gitu. Sementara itu, Ellie, Bridget sama Danny bergabung jadi satu. Jadi makhluk yang dikenal sebagai The Marauder di kitab kematian itu. Mereka naik ke atas lift buat nyerang Beth sama Casey. Mana liftnya udah keisi darah. Tapi karena saking beratnya, liftnya jadi jatuh ke lantai dasar. Beth sama Casey jadi bisa kabur ke parkiran. Oke, udah berhasil kebuka nih pintu parkirannya. Segala ban mobilnya selip. Mereka berhasil ngumpet pas The Marauder sampai ke mobil mereka. Mereka lihat pintu parkirannya udah mau ketutup lagi. Mereka harus buru-buru ke sana. Beth berhasil ngelewatin pintunya, tapi si Casey ketangkep. Casey mau dipenggal pakai gergaji mesin itu. Untungnya Beth bisa balik lagi. Dia langsung ngalihin perhatian The Marauder. Beth dilempar gergaji mesin tuh. Dia jatuh karena ngindarin. Sekarang The Marauder nyerang Beth dari atas mesin penghancur kayu. Beth mau dimasukin ke situ. Untung si Casey beraniin diri buat matiin mesinnya. Pas The Marauder turun, Casey disuruh nyalain mesinnya lagi. Dan si Beth ngedorong mereka pakai gergaji mesin. Semua auto hancur itu. Kecuali kepalanya si Ellie yang ketahan sama gergaji mesinnya si Beth. Masih bisa ngoceh loh itu. Pakai segala ngomong kalau si Beth bakal gagal jadi seorang ibu. Ya kesel lah si Beth. Ditendang tuh langsung masuk ke mesin penghancurnya. Akhirnya Beth sama Casey selamat. Mereka buru-buru keluar deh dari apartemen terkutuk itu. Di akhir scene, udah besok paginya nih. Ini si Jessica yang ada di awal pembukaan film tadi. Ternyata dia juga tinggal di apartemen terkutuk itu. Dia baru mau OTW liburan. Jalan menuju parkiran sambil teleponan sama Teresa. Jadi dia nggak ngeh sama keadaan sekitar. Pas dia lihat spion mobil, dia baru sadar. Dia keluar lagi. Shock banget dia ngeliat itu semua. Dan tiba-tiba dia diserang sama sesuatu yang tak kasat mata. Ya, itu tadi alur cerita dari film Evil Dead Rise. Wah gile, banjir darah ya film ini. Yang bikin adanya pergejolakan batin karena iblisnya tuh make raga dari keluarga mereka buat nyerangnya. Jadi kayak mau ngebunuh tuh nggak tega dong pastinya. Sumpah ngeri banget. Makanya ya, kita jangan macem-macem deh kalau nemu sesuatu yang aneh kayak si Denny itu. Oke Pramal, jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.